101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat pagi Smart Listeners. Nah, pastinya nih Smart Listeners, pada saat kita masuk di bulan yang baru itu biasanya kita memperhatikan tanggal merahnya ya. Nah, untuk di bulan Juli ini Smart Listener, untuk tanggal merah itu ada di tanggal 20 Juli ya. Nah, untuk tanggal 20 Juli ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban 10 Zulhijjah 1442 Hijriah. Nah, Smart Listener, menjelang perayaan hari besar keagamaan, itu biasanya beberapa harga pangan dan juga ketersediaan stok itu mengalami perubahan ya. Nah, bagaimana kesiapan dari pemerintah Kota Makassar, khususnya dari Dinas DP2 Kota Makassar ini menyambut perayaan Hari Raya Kurban, untuk pengawasan hewan kurban itu seperti apa, kemudian untuk ciri-ciri hewan kurban yang sehat itu seperti apa sih, dan tentunya Smart Listener, hukum berkurban itu apa sih? Nah, kita akan membahasnya untuk pagi hari ini Smart Listener bersama dengan beberapa narasumber yang saat ini sudah hadir di studio. Saya sapa dulu. Terima kasih untuk kedatangannya untuk semua narasumber yang saat ini sudah hadir di studio. Pertama saya sapa dulu, di sini ada Ibu Evi Aprialti SEMM. Beliau merupakan PLT Kadis Pertanian dan Perikanan DP2 Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Semoga sehat seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan di sini juga ada Dokter Hewan Anak Agung Putu Jaya Wahyuda MSI, yang kita sapa dengan Dokter Agung ya. Betul, Selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang, Mbak. Terima kasih untuk hadirannya di studio ya pagi hari ini. Salam sehat juga ya Dok ya. Salam sehat. Baik. Dan untuk pagi hari ini juga saya menyapa, di sini sudah ada Ustadz Dr. Andes Nur Hadi Mahmud MA. Beliau merupakan seorang pemuka agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Smart Listener, untuk perbincangan kita di pagi hari ini kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Dan saya langsung saja ke Ibu Evi ya. Ya. Ini seperti yang saya informasikan tadi bahwa ini kita sudah ada di tanggal 15 ya. Ini kurang lebih H-5 ya Bu ya. Iya. Menjelang perayaan Hari Raya Kurban ya. Mungkin sebelum kita masuk ya untuk persiapan dari DP2 Kota Makassar untuk persiapan Hari Raya Kurban. Nah, mungkin bisa memberikan sedikit gambaran Ibu, karena Ibu ini juga merupakan PLT ya dari Kadis Pertanian dan Perikanan. Mungkin bisa memberikan sedikit gambaran Bu untuk ketersediaan stok pangan untuk saat ini seperti apa di Makassar. Oh iya. Baik. Untuk dari Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, kita kota bersama bahwa merupakan tugas kami, yaitu bagaimana tentang hewan-hewan yang akan dikurbankan. Untuk kapasitas pemenuhan hewan kurban di Kota Makassar itu berkisar sekitar 5.000-6.000-an. Nah, dari pemerintah Kota Makassar di sini sebelum kemarin Senin tanggal 12 kami melakukan pelepasan tim untuk pemantauan pemeriksaan hewan-hewan yang dikurbankan pada 15 kecamatan di Kota Makassar dan 153 kelurahan, di mana tim-tim kami itu dilepas oleh Bapak Wali Kota Makassar yang terdiri dari dokter-dokter hewan dari Universitas Hasanuddin, dari peternakan dari Universitas Boswa, dan kumpulan dokter-dokter hewan yang berada di Kota Makassar, dan juga dari teman-teman dokter kami yang memang tersedia di Dinas Peternakan, Pertanian dan Perikanan Kota Makassar. Nah, untuk pemerintah Kota Makassar kemarin melakukan pelepasan -7, dan itu tetap menjadi tugas kami -7 sampai +3 Hari Raya Idul Kurban.
Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Bapak Wali Kota menginginkan agar dalam penyembelihan hewan itu dalam hari raya kurban, beliau menyampaikan mengimbau kepada seluruh instansi terkait dalam hal ini Dinas Peternakan, Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, terus untuk Bapak Camat dan Lurah, di mana beliau mengharapkan agar dalam hal pemotongan hewan itu dilakukan sesuai dengan prokes kesehatan. Artinya tempat-tempat penyembelihan itu harus dibersihkan dulu dan tetap senantiasa menyediakan sabun dan air bersih. Dan juga pemerintah Kota Makassar, Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota menginginkan agar dalam penyembelihan hewan kurban itu diharapkan kalau bisa penyembeli itu mengantar langsung kepada masyarakat penerima. Ini menghindari supaya tidak terjadi penumpukan. Nah, itu mungkin sedikit yang kami sampaikan, dan juga kami dari Perikanan dan Pertanian, di mana tugas kami ini nanti selaku aparat pemerintah tak lepas daripada pemeriksaan hewan-hewan yang ingin dikurbankan, di mana titik-titiknya dari kecamatan dan masjid-masjid sudah ada, kami dapat dari laporannya. Dan juga tugas kami juga memantau hewan keluar masuknya hewan yang berada di wilayah pinggiran atau wilayah sekitar Kota Makassar. Itu untuk bentuk pengawasannya itu seperti apa, Ibu? Untuk khususnya untuk lalu lintas hewan yang masuk di Makassar itu seperti apa? Pengawasannya selain pengawasan fisik, kami juga melakukan pengawasan dalam penyembelihan. Nah, untuk yang masuk ini kami melakukan dari tim kami ini yang mana terdiri dari dokter-dokter hewan yang memang sudah lama kerjasama dengan pihak DP2 dan merupakan mitra dari kami. Itu fisiknya dulu diperhatikan hewan-hewannya, karena jangan sampai ada hewan yang sudah mati dibawa ke Makassar, itu kan dampaknya sangat besar kepada masyarakat Kota Makassar. Nah, baik dalam fisiknya bagaimana segi hewannya itu, dari kulitnya, dari letak anatomi tubuhnya yang di luar, kakinya, matanya, nah sampai pemotongan hewannya itu nanti tetap menjadi pemantauan kami dari Dinas DP2. Untuk pengawasan lalu lintas ternak ya, ini dari luar Makassar, itu khususnya dari wilayah mana saja, Ibu Evi? Banyak masuk. Kami yang kami libatkan itu tim itu ada dari dari kepolisian, dari Kodam, dari tim-tim dari teman kami dari dokter hewan dan Satpol PP, itu semua masuk, kami libatkan. Yang masuk itu yang dari dekat-dekat dari Kota Makassar, dari Goa, ada juga dari kabupaten-kabupaten pinggiran seperti Pinrang, ada yang dari ada dari Palopo ya, Dok ya? Ada. Palopo. Ini saya lihat ini tergantung pesanan penduduk Kota Makassar, yang mana mungkin mereka sudah menjadi langganan setiap tahun, atau yang dari segi harga atau dari segi sehatnya, karena sekarang kan kita harus teliti dari sebelum membeli hewan itu. Sebiasa teman-teman itu atau sedengar biasa itu ya Pak Ustaz ya, 1-2 bulan sebelum Idul Adha memang sudah dipesan. Karena kenapa? Untuk makanan ternak itu, karena makanan ternak yang sembarang juga istilahnya itu berdampak kepada dagingnya. Olehnya itu kami dari DP2 itu sudah memang tugas rutin kami melakukan pengawasan ternak, bukan menjelang hari Idul Adha saja, bukan, sudah jauh-jauh hari, Bu, ya? Iya, sudah bulan-bulan ke belakangnya kami. Dan bulan itu, Juni ya, Bu, ya? Iya, itu kan sudah menjadi tugas kami dari Dinas Peternakan dan Pertanian, karena yang menjadi tanggung jawab kami itu ya ternak-ternak yang masuk di wilayah Kota Makassar, karena mereka kan pemasarkan baik itu di pasaran tradisional maupun supermarket, itu menjadi tanggung jawab kami. Dan kami juga mempunyai tim yang selalu meninjau hasil olahan daging sebelum dan sesudah diolah itu di supermarket kami punya tim, di mana ada seksi kami itu ya seperti Kesmafet. Itu merupakan tugas dari Dokter Agung itu. Karena kita ngobrol ke situ ya. Iya, karena kalau kami secara teknisnya itu tidak terlalu tahu, orang awam kan, kita bukan dokter spesialis. Tapi pengawasannya dari pemerintah kota, terkhusus untuk kami diharapkan oleh Bapak Wali Kota supaya tetap memperhatikan bagaimana kesiapan baik itu dalam hal berkurban maupun dalam hal pembagiannya nanti, supaya masyarakat Kota Makassar bisa dampak dari COVID ini bisa dikurangi, atau sekurang-kurangnya tidak ada dampak dari hasil pemotongan hewan kurban tadi.
Ya, menjelang Hari Raya Kurban ya. Kalau mamanya Smart Listener juga nih ya, itu melintas ya di jalan-jalan tertentu, Iya. itu biasanya kita melihat ya gerombolan hewan kurban gitu ya, Iya. yang mereka dikumpulkan. Itu bagaimana Ibu Evi? Apakah itu juga sudah melewati pemeriksaan atau seperti apa Ibu? Nah, Karena di situ ada plangnya ya Iya. untuk hewan kurban ya. Nah, itu seperti apa? Nah, untuk ini hewan kurban ini kami dari DP2 itu mengeluarkan semacam kartu, saya lupa. Ada kartu itu kartu itu yang di situ tercantum persyaratan apa-apa yang sudah dilakukan dari tim dokter kami, dan kartu itu juga nanti kami sampaikan kepada penjual atau yang penyembeli bahwa kartu itu harus dipegang. Jadi masyarakat diperlihatkan kepada masyarakat umum bahwa kartu ini sudah lewat hewan ternak ini sudah diperiksa melalui pemeriksaan daripada tim-tim yang sudah memang diturunkan. Oke. Jadi memang sebelum jadikan hewan kurban itu memang harus ada persyaratannya ya. Iya. Nah, dari Ibu Evi saya mohon izin lagi Ustadz dan Siap. juga Ibu Evi, saya langsung saja ke Dokter Agung ya. Ini Siap, susah siap. ya. Ngapalin namanya ini susah gitu ya. Agung saja ya, biar akrab ya Dok ya. Iya, betul. Dokter Agung gitu ya. Siap, ya. Nah, ini gimana nih Dok untuk ini kan masyarakat yang awam gitu ya. Kalau melihat hewan itu biasanya ya mungkin kita merasa kalau hewan ini sudah layak untuk menjadi hewan kurban begitu. Tapi sebenarnya seperti apa untuk ciri-ciri hewan yang memang layak untuk dijadikan kurban? Ya, terima kasih Mbak. Mungkin kalau secara teknis keagamaannya nanti Pak Ustaz yang Iya. sebutkan. Saya lebih spesifik ke Ciri-ciri kesehatannya, ya, ya. ciri-ciri hewan yang sehat ya. ya. Mungkin kalau kita melihat sapi melintas gitu kan, Iya. mudah sekali kita bisa cek ini. Iya, iya. Yang sebenarnya ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita berkaitan dengan ciri-ciri hewan ternak sehat. Yang pertama adalah bagaimana ternak itu dari posturnya, dari kondisi tubuhnya. Kondisi tubuh yang paling mungkin dilihat, paling mudah dilihat adalah bagaimana cara berdirinya. Kemudian bentuk tubuhnya tentu ya kita bisa lihat apakah dia terlalu Kalau bohai bagus ya Dok. ya, Untuk tubuh bohai kan mungkin bohai seperti saya mungkin montok bagus, montok gitu ya. ya bagusnya Dan montok. lihat bulunya. Nah, Bulunya. bulunya kalau bulunya mengkilat dan berdiri ini itu kurang bagus. Kalau yang berdiri ya, kalau mengkilat halus itu cukup bagus. Nah, itu artinya hewan itu dipelihara dengan baik. Pakannya juga cukup bagus, nutrisinya bagus. Kemudian berikutnya, kalau kita sudah mendekat hewan itu, yang paling mudah kalau dia duduk, jadi suruh tarik, suruh angkat. Gimana Dok? Bisa dulu? Disuruh ngangkat. Kan biasa kalau biasa itu si sapi itu baring gitu kan, atau Baring. jongkok capek mungkin dia berdiri, ada yang pijitin gitu ya. Dia kita bisa minta tolong kalau kita ragu, mbak-mbaknya ini ragu misalkan, enggak berani nggak pegang sapi misalkan, suruh penjualnya angkat, nah suruh jalan. Cara jalannya kita bisa lihat. Kalau dia pincang itu sudah menunjukkan bahwa ada masalah di kakinya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu suruh dia beri makan. Pak, minta tolong ambilkan pakan itu, kasih dia makan. Sapi kalau diberi makan biasanya langsung makan. Nah kalau dia tidak mau makan, Nanti sakit. ini tanda-tanda kan. Kita sudah tanya langsung, sejak kapan ini tidak mau makan atau Ya. kenapa ini Atau Pak? dia puasa Dok. Tapi dia ikut puasa kah ini seperti apa? Nah itu. Berikutnya adalah lihat kotorannya. Ya kotorannya, caranya Pak takut Ki buka nanti ditendang. Bisa Ki lihat ininya kasih naik ekornya sedikit. Nah kasih naik, setelah itu dia ternyata agak bersih. Berarti dia tidak diare. Nah kalau biasanya itu sapi yang dijual itu kan tidak dilepas, karena kalau dilepas gimana orang melihat kan, pasti diikat seputaran situ. Kita lihat kotorannya. Nah kita lihat kotorannya, kalau dia diare pasti becek gitu ya. Tanya langsung, kenapa begini Pak? Kenapa begini nih? Sejak kapan? Nah, kalau dia sudah normal ya agak padat, ya tidak terlalu becek. Ya, praktis secara awam kita bisa lihat seperti itu. Nah jadi dengan kondisi itu berarti kita jamin. Nah berikutnya ini kan ada syarat-syarat Iya, syarat-syaratnya. ya
Bagaimana berkurban itu beliau yang nanti Pak Ustaz. Tapi secara teknis kita bisa lihat umur ya. Umur pada sapi itu kan harus 2 tahun ya Pak Ustaz ya. 2 tahun, minimal 2 tahun. Memasuki tahun ketiga. Ya, masuki tahun ketiga artinya 2,5. Jadi bagaimana caranya lihat? Kita orang awam tidak berani buka mulutnya. Jadi suruh pedagangnya lagi buka mulutnya. Giginya. Lihat giginya. Lihat giginya. Kalau giginya itu sudah besar, jadi sudah besar 2 pasang, jadi begini 1 pasang. Bukan gigi susu lagi ya? Bukan gigi susu lagi, Bukan besar gigi susu seperti lagi ya? gigi apa ya? Gigi tetap. Giginya kelinci, kelinci agak besar dia. Yang di depan ya? Yang di depan, itu kan masih di gigi depan kelinci. gigi depan sini. Gigi kuda. Iya. Kalau dia sudah besar, dia utuh begitu, biasanya kelihatan kok. Kalau dia rata begitu kecil-kecil masih gigi susu, nah itu masih di bawah 2 tahun. Si muda. Nah kalau dia sudah besar, 1 pasang itu sudah 2 tahun lebih. 2 tahun 3 bulan, 2 tahun 5 bulan, sampai 2,5 tahun. Nah kalau sudah seperti itu yakin. Itu layak ya? Itu layak. Ada orang lihat tanduknya, untuk jantan agak susah melihat tanduknya. Tanduknya itu kan ada lingkar cincin tanduk. Itu biasanya pada betina. Tapi kalau jantan, kita bisa perkiraan dengan melihat giginya dari umurnya. Jadi ada beberapa hal tadi. Jadi kalau kita melihat, pertama lihat istilahnya inspeksi ya, itu melihat bagaimana postur tubuhnya, fisiknya, kemudian kita coba mengangkat, suruh berdiri, mau kasih makan, apakah konsumsinya bagus, dan lihat giginya. Giginya itu sebagai tanda gitu ya? Iya, lebih secara mudah kita bisa melihat. Nah, urusan teknis pemeriksaannya itu serahkan ke teman-teman nakes, keswan gitu. Jadi biasanya saya melanjutkan apa yang disampaikan Ibu Kadis. Itu kalau misalkan kita sudah menemukan ada tanda-tanda yang dikhawatirkan, kita periksa khusus kalau timnya ini di lapangan. Kemudian setelah itu kalau memang lebih kita ingin lebih baik lagi, kita ambil darahnya. Jadi tadi disampaikan oleh Bu Kadis, kita juga ada tim pemeriksaan darahnya. Pemeriksaan darah. Jadi itu ada satu tim lab yang kita serahkan setiap sore setelah hamil, dan hewan yang diperiksa akan diberikan kartu kesehatan hewan. Saya coba cari fotonya, nampaknya di sini saya tidak dapat. Jadi bukan hanya untuk yang ada divaksin gitu. Ini kartu ya? Ya. Jadi ada kartunya gitu ya? Ada kartu seperti ini. Ya. Tapi bisa diperlihatkan bisa, gitu ya. Itu ya. Oh ya di situ. Live juga. Kita ada live kartunya ya. Bentuknya begini. Gini, setiap tahun ini berbeda supaya tidak dipakai untuk tahun depan, gitu kan. Setiap tahun berbeda, ini akan terbagi 2. Nah, kalau di sini kan jelas detail semua di sini. Nanti ini terbagi 2, 1 untuk kami, 1 untuk pedagang. Jadi kalau saya sarankan bagi masyarakat yang ingin membeli ternak kurban ini, mintalah ini. Mintalah kartu ini. Tanyakan mana kartunya. Minta kartunya. Artinya kalau sudah ini kami memberikan jaminan selama 10 hari, selama 1 minggu itu sudah dalam kondisi sehat. Nah, namun demikian setelah ini kan harus diperiksa kembali setelah penyembelihannya. Setelah penyembelihan itu harus diperiksa lagi, kembali. namanya postmortem. Apa yang kami jelaskan itu disebut dengan pemeriksaan antemortem. Sebelum disembelih. Nah, nanti setelah disembelih itu dilakukan lagi pemeriksaan. Dilakukan lagi teman-teman kami. Itu langsung di tempat. Di tempat. Kami sebar teman-teman. Jadi tim relawan ini ada, kebetulan saya dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Kita sudah menyiapkan link untuk teman-teman untuk bisa mendaftar jadi relawan. Para dokter yang sekarang juga sudah ada. Kemudian di seluruh Makassar. Kemudian itu mobile ya dok ya, untuk pemeriksaannya. Kalau jadi, kalau dari catatan kami kan ada 1.000 lebih yang tercatat. Masjid yang sebagai tempat penyembelihan. Lebih. Nah, tapi kan kami jumlahnya tidak 1.000. Jumlahnya kami hanya bisa 100. Terbatas ya? 100 terbatas ya, 100. Nah, pemeriksaan penyembelihan itu Mbak mungkin tahu, yang paling banyak itu ada di satu tempat di daerah Tamalan Ria, jumlahnya itu sampai 100 lebih. Dari pagi sampai
kadang sampai sebelum maghrib. Itu hewan kurban. Kurbannya di satu tempat. Itu 100 lebih ya? 100 lebih. Jumlahnya Itu mereka harus sembelih. Berarti kan harus tinggal orangnya untuk memastikan. Nah kalau yang 2 ekor kan cepat kan, 2-3 ekor cepat. Nah jadi mohon maaf tidak semua baik dari kami relawan dokter maupun dari dinas itu tidak bisa menjangkau semua pemeriksaan setelah pemotongan. Jadi untuk itu kami menyiapkan juga adik-adik koas dokter hewan yang kita sebar. Kita sebar ya, jadi setelah mereka melakukan penyembelihan, mereka pemeriksaan. Di situ dilakukan pemeriksaan. Langsung ya? Ya, yang paling sering kita temukan adalah adanya cacing hati di hatinya. Cacing hati kalau jumlahnya besar, jumlahnya banyak di hati, itu kami apkir. Kemudian sering juga kita temukan pernah terjadinya keracunan awal. Keracunan awal karena dia makanan. Kelihatan bentuk warna kulit tubuhnya, dagingnya, kulit daging itu kelihatan. Warnanya kuning, kadang-kadang mengagetkan memang. Karena kami pernah menemukan itu, saat panggil periksa semua, limfenya juga harus diperhatikan. Jadi yang kami wajib periksa dalam jumlah banyak itu adalah hati, paru-paru, limpa. Itu 3 hal ini wajib kami periksa. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu yang nanti jadi panitia masjid, mohon bukakan pintu buat teman-teman kalau hadir. Karena di awal-awal kami sudah sehat ini, jangan diperiksa. Tolong coba kami jelaskan sedikit. Kalau masuk biasanya setelah kami tunjukkan, ini loh masalahnya, ada cacing hati. Kalau bapak ibu makan ini, kan niatnya itu kan halal dan thayyiban, ya. Harus sehat kan? Harus sehat. Jadi kalau semuanya ada di lapangan ditemukan seperti itu, seperti apa dok? Kita apkir. Ya? Kita apkir. Oh dipisahkan. Ya. Jadi tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Bisa. Jadi tidak boleh. Pilihannya ada 2. Apakah sebagian atau seluruhnya? Atau hewannya satu daging itu tidak bisa dibagi, tergantung penyakitnya. Seluruh hewannya itu harus disingkirkan dan harus dibakar. Oke, dok, ini kan tadi seperti diinformasikan ya. Jadi sebelum dan sesudah disembeli itu kan melalui proses pemeriksaan. Ya. Mengapa pada saat sebelum disembeli itu kan memang sudah diperiksa? Bisa tidak pada saat sesudah disembeli itu ada cacing yang ditemukan begitu di tubuh hewannya? Bisa, saya lihat. Mbak siapa lagi namanya? Mirza. Mbak Mirza. Sehat, cantik, tinggi, putih. Saya lihat, saya definisikan dari penampilan sehat kan. Iya. Tapi ketika saya ambil darah, ternyata kolesterol agak tinggi, tekanan darah agak tinggi. Ada cacingnya juga. Ternyata cantik-cantik bercacingan lagi. Itu kan? Itu pemeriksaan dalam gitu ya. Jadi itu pentingnya kita melakukan pemeriksaan setelah penyembelihan. Oke. Jadi ini jangan serta-merta ini langsung dikonsumsi oleh masyarakat begitu ya. Sudah saya lihat dari 5 tahun kami mulai melakukan aktivitas seperti ini. Itu masyarakat sudah mulai kadang-kadang menunggu kami. Penerimaan dari masyarakat seperti apa? Sudah mulai ada yang nelpon malah ke tim. Dok, kapan datang ke sini, siapkan 1 orang ya gitu. Artinya masyarakat sudah peduli dengan kesehatan ya dok ya. Betul. Ya, masyarakat Makassar sudah paham. Dan lagian juga dok ya, tidak terlalu banyak juga yang kita temukan setiap karena mereka sudah tahu ini, bahwa gitu ya. Memang Makassar kita ketat dalam hal penyembelihan. Jadi mungkin itu yang beli dari daerah itu sudah wanti-wanti, jangan kasih saya yang rusak atau sakit. Karena kita juga ketatnya dok ya dari fisik luarnya dulu kita memang sudah perhatikan. Kalau misalnya ada yang kayak seperti dokter sampaikan yang tidak mau makan itu langsung dipisahkan dari teman-temannya dari kelompoknya. Jangan dicampur karena kita takut dia terinfeksi atau tertular dari yang karena binatang kan tidak rentan dari penyakit tidak seperti manusia. Bisa kita tahu kalau binatang itu kadang kadang juga ya dok ya ada juga pedagang yang bawa dia bilang lagi pusing karena mabuk darat ya. Mabuk jalan kan. Begitu bisa ya kan kalau desak-desakan sapinya kan jadi teman kita di tim itu kadang memisahkan kalau memang dia mabuk kan langsung sehat. Tapi kalau dia sakit, nah itu dari kami
karena memang pengawasannya ya dok ya. Iya, betul. Itu yang kita pesankan sama teman-teman sebelum fisiknya dulu yang diperhatikan. Nah kalau sudah penyembelihan itu kita lebih teliti lagi karena dampaknya kalau dikonsumsi ini sangat berbahaya. Iya ya, berbahaya, apalagi kalau yang ya. cacing itu ya dok ya, yang masuk di hati itu kan kalau masyarakat kan senang makan hati. Makan hati supaya tidak sakit hati. Supaya tidak sakit hati ya Pak Ustadz. Nah, itu harus itu karena kalau kita konsumsi biar direbus kali ya dok ya. Itu itu dampaknya seperti apa dok? Kalau sama yang kita konsumsi. Yang jadi masalah saat menangani, saat memasak. Jadi hampir umum seperti itu. Jadi bisa misalkan, lebih ke mic-nya dok. Ya. Okay. Misalkan kita menemukan, kami kan pakai glove, kami kan pakai sarung tangan gitu ya, memeriksanya semua. Oh ini ada, ini disingkirkan. Nah kalau itu lolos misalkan, masyarakat kan tidak langsung dimakan kan yang begitu, pasti dikelola dulu. Ada yang pingin jadi sate. Nah yang pingin jadi sate ini setengah mateng ini. Nah ini nih ya. Nah ini ketika dia jadikan sate atau kayak sekarang kan lagi ngetren tuh masakan Korea bakar-bakar. Yang setengah mateng ya. Yang begitu. Nah itu kan. Taichan ya. Nah yang begitu kan dia bakar setengah mateng gitu. Nah, ini dia makan. Masih ada telur di dalam daging itu atau di dalam hatinya yang kita periksa, dia berkembang, kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin saja di awal dia tidak ini, tapi tahu-tahu bermutasi, dia bisa hidup. Awalnya dia tidak bisa hidup di manusia, tapi karena ini ada makanan, saya bisa hidup berkembang, akhirnya bisa. Untuk dampak jangka panjangnya seperti apa dok? Ya dampak masalah di hati kita juga kan gitu sama. Ya. Sudah sakit hati karena banyak mikir macam-macam, disebabkan oleh cacing hati lagi kan. Dari daging. Dari daging ya. Jadi itu yang mungkin yang jadi masalah juga, sering panitia masjid itu sering langsung membeli hewannya dari daerah. Dia datangkan malam sebelum disembelih. Nah itu yang jadi masalah. Sering kita tidak itu lolos dari pemeriksaan karantina kami. dulu. Ya. Tapi kalau sekarang kan ini proses yang berulang begitu ya. Tapi kalau sekarang untuk mengantisipasi hal itu bagaimana dok? Ya seperti himbauan seperti, saya kira informasi seperti ini, himbauan dari pemerintah kota, Bapak Wali Kota menyampaikan, datangkanlah itu sapi minimal 1 hari sebelum hari H. Jadi jangan malamnya. Supaya ini ada tong juga namanya kesejahteraan hewan. Kesejahteraan hewan. Kalau bahasa Bugisnya itu animal welfare katanya. Harus didatangkan dulu 1 hari, biarkan dia istirahat minimal 8 jam atau 6-8 jam. Berarti kan 1 hari. Didatangkan dia istirahat dia. Kenapa ini penting? Supaya satu, kalau ada masalah misalkan, ada masalah terkait hal-hal yang berhubungan dengan penyakitnya, kita bisa deteksi awal. Ya misalkan kok loyo, karena makin loyo, panggil dokternya atau panggil tim. Tolong kami dibantu untuk melakukan pemeriksaan, kan gitu. Nah kalau sudah lolos ini biasanya kalau sakit kan tidak bisa diganti kan, kalau mendadak begitu. Coba 2 hari, pasti kita bisa berpikir, oh ini bisa diganti cepat. Nah kalau mendadak begitu, itu tidak bisa lagi dilakukan ya. Nah itu yang pernah kami juga melakukan pemeriksaan kambing, untung kambing sakit, ibu-ibu membawa pas sakit, ya mau diapa? Memang harus mereka lihat. Baik. Oke, itu kira-kira. Itu tadi ya. Saya terkesima gitu ya mendengarkan penjelasan dari kelihatannya kan dokter. Gampang-gampangnya ternyata memang harus. Kalau jadi memang ya bukan hanya pada saat sebelum disembelih, tapi sesudah disembelih itu memang harus dilakukan pemeriksaan ya. Kita break dulu ya untuk sesaat, dan